Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pesantren. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Mufti Al-Faza, Mustafa Farid Rahman, Tina Apriliani, dan Tri Wahyu. Di sini pertama-tama kita akan membahas pengertian dari konflik. Apa sih yang dimaksud dengan konflik itu? Kata konflik berasal dari bahasa Latin confiligo yang terdiri atas dua kata, yakni con yang berarti bersama-sama dan filigo yang berarti pemogokan, penghancuran atau permukaan. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi konflik yang berarti pertarungan, perebutan kekuasaan, persengketaan, perselisihan, perlawanan yang aktif, dan permusuhan. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan dan percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang atau konflik internal, ataupun di kalangan yang lebih luas seperti dalam organisasi yang kita sebut dengan konflik organisasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, konflik adalah sesuatu yang nyata dan selalu ada selama seseorang itu masih hidup bersosial bersama masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana konflik terjadi di pesantren. Sejatinya, konflik di dunia pesantren tidak terlepas dari akar atau latar belakang mengapa konflik tersebut muncul, sehingga dapat diketahui sejauh mana sifat konflik yang terjadi dari yang laten sampai manifest. Dari hasil beberapa penelitian menggambarkan bahwa akar konflik di dunia pesantren terbagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah konflik keluarga. Yang kedua adalah politik yang merupakan penyebab dominan dan eskalasinya cukup mengemuka. Yang ketiga adalah perebutan pengaruh terhadap umat. Hal ini sangat terkait dengan eksistensi seorang kiai dan pesantren. Dan yang keempat adalah feodalisme yang mempunyai ciri sistem sosial hubungan antara kiai dan santri. Hal lain yang melatar belakangi konflik adalah manajemen karena sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengembangan pesantren. Tidak ada yang bisa menepis di dunia pesantren, konflik adalah merupakan hal yang nyata. Namun bagi masyarakat pesantren, kenyataan tersebut dipahami sebagai hal yang tidak perlu diungkap dan dibesar-besarkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Tri Wahyu. Kecenderungan untuk tidak merespon konflik disebabkan bahwa perbedaan adalah merupakan realitas hidup dan pasti ada hikmah di balik itu. Hal ini merupakan suatu kesadaran bahwa perbedaan sebagai realitas bersumber dari norma agama. Adapun beberapa hal yang menjadi pemicu konflik antara individu dan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yayasan dengan masyarakat. Ketidaksesuaian harapan masyarakat seringkali menjadi pemicu konflik antara pihak yayasan dengan masyarakat. Dari persoalan itu pula mengarah pada kekecewaan masyarakat kepada pihak yayasan. Perilaku inkonsistensi yayasan terhadap keputusan yang mengecewakan melahirkan perlawanan dari masyarakat, yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah program kerja suatu organisasi dijalankan atau dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, yayasan dengan pengasuh pondok pesantren. Perselisihan antara pengasuh pondok pesantren atau kiai dengan pengurus yayasan hampir dapat dikatakan menjadi hal biasa dalam tatanan organisasi lembaga pendidikan Islam.
Selain dominasi kewenangan kekuasaan, namun seringkali tatanan komunikasi dalam lembaga pendidikan Islam sering terabaikan, yang mengakibatkan kurangnya kesepahaman dalam mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, kiai dengan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang sama terhadap pondok pesantren, begitu juga sebaliknya. Ketidakharmonisan hubungan para pengasuh pondok pesantren dengan masyarakat kadangkala muncul karena dipicu oleh perbedaan pandangan persoalan sederhana. Misalnya dalam menentukan hari raya Idul Fitri. Pondok pesantren dalam menentukan datangnya hari raya bertepatan dengan keputusan dari hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan berbagai ormas keagamaan. Sedangkan sebagian masyarakat, hari raya Idul Fitri mengikuti keputusan Muhammadiyah. Meski demikian, perbedaan itu tidak kemudian mematikan tali silaturahmi antara pihak pondok pesantren dengan masyarakat. Yang keempat, pengunduran diri dari pondok pesantren. Pada saat munculnya perselisihan tersebut, maka hendaknya mengedepankan sikap tabayun, yaitu suatu bentuk klarifikasi atas munculnya permasalahan antara mereka. Adanya keputusan pengunduran diri adalah bagian dari penyelesaian permasalahan secara halus dan tidak ingin mempersoalkan lebih lanjut lagi. Sikap menghindari konflik merupakan watak manusia Jawa yang enggan menunjukkan ketidakharmonisan secara terbuka sehingga pergolakan sedapat mungkin dihindari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik di pesantren. Sebelumnya, sebelum melanjut kepada apa saja resolusi konflik di pesantren, saya akan menjelaskan tentang pengertian resolusi konflik. Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki arti atau makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurangi suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan, atau penghilangan permasalahan. Tujuan dari resolusi konflik adalah terselesaikannya konflik secara tuntas dan mewujudkan perdamaian. Model-model resolusi konflik yang ada di dunia pesantren hakikatnya adalah untuk menyelesaikan konflik dengan landasan teologi aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, lalu diformulasikan dengan kultur yang ada. Kemudian upaya resolusi konflik dilakukan oleh masyarakat pesantren. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 4 resolusi konflik di pesantren. Yang pertama, silaturahmi sebagai jalan paling efektif untuk menghindari iktikaf atau konflik. Yang kedua ada tabayun sebagai klarifikasi. Yang ketiga ada rembuk atau dialog sebagai kunci dalam mengawali memecah kebekuan pihak yang berselisih. Dan yang terakhir, islah sebagai upaya cara damai antara kedua pihak yang berselisih dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, dan jika perlu menggunakan perantara hukum, terdapat juru damai, fasilitator, dan juga mediator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.